Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah I am fine. Anda sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan. Bagaimanakah sikap kepahlawan itu dan bagaimanakah contoh-contohnya? Mari kita ikuti dalam pembelajaran berikut. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Itulah arti dari pahlawan itu. Nah, ini adalah peta pahlawan Indonesia. Siapakah saja pahlawan Indonesia itu? Salah satunya Singsingamangaraja yang ada di Sumatera Utara, Dewi Sartika di Jawa Barat, kemudian di Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, ada Pangeran Antasari. Kemudian di Pulau Maluku ada Kapitan Patimura. Di Papua ada Selas Papare, dan tidak lupa di ujung barat Kepulauan Indonesia ada Cut Nyak-Dien di Aceh. Pahlawan-pahlawan Indonesia sangat hebat dan luar biasa. Selanjutnya ini adalah pahlawan nasional kita, namanya adalah Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Ada yang melatar belakangi perjuangan Kapitan Patimura, yaitu pada waktu itu pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Hal inilah yang mendorong Kapitan Patimura melakukan perlawanan kepada Belanda. Pada tahun 1817, Kapitan Patimura melakukan perlawanan rakyat Maluku untuk merebut benteng Durstede di Saparua. Dan perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lain. Kapitan Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku, di mana rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, Ananda sekalian, satu tokoh atau satu pahlawan kita lagi yang lain adalah Bung Tomo. Bung Tomo berjuang membakar semangat pemuda Indonesia untuk melawan pendudukan asing di kota Surabaya. Nah, beliau pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satunya adalah peninggalan Bung Tomo yang berupa mobil.
Nah, dari mobil ini nanti kita bisa pelajari ya. Ada materi yang bisa kita kembangkan, yaitu tentang sains, di mana setiap mobil tentu ada spion, ada kaca spionnya yang bisa kita pelajari sebagai materi pelajaran di IPA. Nah, pada mobil menggunakan kaca cembung. Apa tujuannya? Sifat dari kaca cembung adalah objek gambar atau benda gambar yang terlihat di dalam kaca cembung akan terlihat lebih kecil. Tetapi walaupun begitu, pandangan di dalam kaca cembung akan lebih luas. Berbeda dengan kaca datar, di mana kaca datar gambar pantulan dari kaca datar hampir sama atau sama dengan gambar aslinya. Maka ketika kita sedang berdandan, kita menggunakan kaca datar. Sementara untuk kaca melihat objek yang di belakang kendaraan menggunakan kaca cembung. Berbeda dengan sifat pada kaca cekung. Kaca cekung bersifat mengumpulkan cahaya, sehingga ini bisa dimanfaatkan sebagai reflektor atau pantulan pada kaca senter. Nah, kita sudah mengenal ada 3 sifat kaca atau jenis kaca, yaitu kaca datar, kaca cembung, dan kaca cekung. Nah, dari pahlawan kita juga bisa belajar tentang ilmu pengetahuan alam tentang sifat-sifat kaca. Terima kasih Ananda sudah mengikuti video berikut. Pesan Ustadz-Ustadzah dari sekolah adalah don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.